Nah, ini adalah contoh kalau misalkan treatment ada beberapa treatment ada beberapa reaksi-reaksi yang merugikan yang bisa juga di treatment, ada terapi-terapi yang bisa kita gunakan untuk mengobati ADR tersebut. Ya, tadi kan ini adalah treatment-treatment kalau misalkan dia tidak bisa di terapi. Tetapi ada beberapa kondisi-kondisi ADR yang bisa diterapi. Sebagai contoh adalah orang yang mengalami adverse drug reaction dari opioid. Maka spesifik treatment yang bisa kita berikan kepada pasien adalah namanya naloxone. Naloxone itu adalah suatu terapi antidot dari keracunan opioid tersebut. Ya. Nah, clinical effect of treatment antidote of opioid toxicity. Ya, itu bisa kita gunakan. Kalau misalkan ada seseorang masuk ke dalam rumah sakit, diduga dia mengalami keracunan atau mengalami toksisitas dari opioid, maka yang bisa kita lakukan adalah memberikan naloxone ini. Ya. Widely used for treatment overdoses of an opioid in non-medical setting and reversal post-operative respiratory depression. Nah, kemudian ada lagi orang yang mengalami ACE inhibitor. Kalau orang mengalami reaksi merugikan akibat penggunaan ACE inhibitor, maka kita bisa menggunakan namanya akatiban. Akatiban ini. Nah, untuk apa akatiban ini digunakan untuk treatment for life treating angioedema, effective airway, head and neck seperti itu. Jadi kalau misalkan adanya menggunakan ACE inhibitor tersebut dan muncul angioedema pada saluran nafas, kemudian pada kepala dan leher, maka kita bisa menggunakan akatiban ini tadi. Kemudian kalau misalkan orang menggunakan dabigatran dan muncul reaksi merugikan dari dabigatran tersebut, kita bisa menggunakan obat yang namanya idarucizumab ini. Idarucizumab ini tadi dia akan reversal of a direct oral thrombin inhibitor. Jadi dia akan membalikkan secara langsung oral antithrombin inhibitor dari dabigatran tersebut dan lain sebagainya. Nah, diagnosing adverse drug reaction, ADR the one of the great mimic in healthcare, often emulating traditional disease and manifesting in all system of the body. Comprehensive medication history is a fundamental in identifying any possible connection between presenting compliant or subsequent finding and ADR while preventing future ADR. Various criteria can help in attributing causality to particular drug. Jadi ADR itu kadang ADR yang namanya ADR itu kadang itu meniru kondisi-kondisi kesehatan yang ada seperti itu. Seperti contohnya tadi angioedema, kemudian ulkus peptik dan lain sebagainya. Maka dalam tanda kutip mendiagnosa adverse drug reaction itu kita perlu mereview secara fundamental dan komprehensif pengobatan-pengobatan yang digunakan oleh pasien. Itu kita bisa lakukan untuk mendiagnosa apakah pasien ini mengalami adverse drug reaction atau tidak, seperti itu. In some cases, specific investigation can assist in the diagnosis of an ADR by providing objective evidence of the reaction and confirming a drug-induced disease. For example, organ-specific damage accompanied by intracellular tissue depositing of the drug on metabolite. Contohnya adalah indinavir, crystalluria, and nephropathy. Jadi pada suatu kondisi-kondisi tertentu, spesifik investigasi itu dapat membantu untuk mendiagnosa ADR dan membuktikan bahwa itu memang terjadi karena induksi dari suatu obat tersebut. Seperti contohnya tadi adalah indinavir tadi. Nah, ini adalah medication history element that may assist clinical assessment of adverse drug reaction probability. Jadi jadi ada pertanyaan-pertanyaan yang bisa kita tanyakan kepada pasien untuk membantu dalam tanda kutip adalah diagnosa apakah seseorang itu mengalami ADR atau tidak. Ada lagi suatu alat yang bisa digunakan, yang umum digunakan diantaranya adalah skala Naranjo. Kalau kalian pernah dengar, skala Naranjo itu bisa digunakan untuk
untuk membantu mendiagnosa apakah seseorang itu mengalami adverse drug reaction atau tidak seperti itu. Nah, ini kausal untuk menilai apakah causality assessment of suspected drug reaction, misalkan kalau certain, kemudian probability dan lain sebagainya. Itu causality atau penyebab hubungan sebab akibat, penilaian hubungan sebab akibat dari reaksi yang diduga karena penggunaan obat seperti ini. Misalkan kalau certain, a clinical event including laboratory test abnormality that occur in plausible time reaction to drug administration which can bla 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 bla, seperti itu. Jadi ini adalah causality assessment-nya seperti itu. Nah, berikutnya kita akan membicarakan mengenai adverse drug reaction, suatu bagian dari adverse drug reaction yang disebut sebagai hypersensitivity. Nah, tadi kita secara di awal tadi kita lihat adalah adverse drug reaction itu kan secara tradisional terbagi menjadi dua, yaitu reaksi tipe A dan reaksi tipe B. Nah, kita akan membahas mengenai reaksi yang tipe B saja karena yang tipe A tadi sudah lumayan banyak kita bahas. Nah, reaksi yang tipe B itu kan reaksi yang tidak dapat diprediksi dan juga tidak terkait dengan dosis. Nah, salah satu dari adverse drug reaction itu adalah drug hypersensitivity. Yang salah satu bagian dari drug hypersensitivity itu adalah drug allergy atau reaksi alergi dari obat tersebut. Oke, ini normal kondisi apa sih hypersensitivity itu? Hypersensitivity adalah dalam keadaan normal, imun sistem itu didesain oleh Tuhan Yang Maha Esa itu untuk mempertahankan tubuh dari hazardous organism, suatu organisme atau suatu hal yang berbahaya tanpa menyebabkan kerusakan menyebabkan kerusakan terhadap tubuh. Nah, tetapi dalam keadaan hypersensitivity atau suatu kondisi hypersensitivity, imun sistem itu bereaksi secara berlebihan. Response is either aggravated or inappropriate, which leads to tissue damage, yang akhirnya dapat menyebabkan kerusakan pada jaringan. Sebagai ilustrasi adalah seperti ini. Kalau ada suatu teroris di dalam suatu daerah, maka secara umum yang bergerak adalah Densus 88, polisi dan lainnya itu bergerak secara secara SOP. Itu adalah dalam kondisi normal. Tetapi dalam suatu kondisi hipersensitivitas, kalau ada suatu teroris di dalam suatu daerah, maka tentara tersebut mengerahkan kekuatan tempur yang luar biasa. Misalkan dia mengerahkan tank, mengerahkan pesawat tempur, mengerahkan pertahanan secara masif, yang akhirnya daerah tersebut menjadi rusak seperti itu. Nah, itu adalah kondisi yang disebut sebagai hypersensitivity. Oke. Nah, in health status, immune system usually does not respond to harmless environmental antigen such as pollen, animal dander, dust mites, kemudian drugs, milk, egg, etc. dan seterusnya. Jadi dalam keadaan-keadaan normal, tubuh kita itu tidak bereaksi terhadap suatu antigen yang dianggap tidak berbahaya, seperti contohnya tadi adalah serbuk sari, kemudian bulu binatang, kemudian obat-obatan dan lain sebagainya. Tapi pada kondisi hipersensitivitas, adanya khususnya pada penggunaan obat-obatan, itu dia bisa memunculkan sistem imun seperti itu. However, in 20 to 30% of world population, those antigen initiate the damaging immune response. Nah, pada 20 sampai dengan 30% orang di dunia ini, kalau mengkonsumsi obat, menggunakan obat-obat tertentu, dia bisa memicu sistem imun. Nah, they can trigger production of immunoglobulin A and mast cell degranulation resulting in allergic reaction. Jadi,
suatu reaksi alergi tadi dari baik itu obat, kemudian serbuk sari, kemudian kacang, kemudian ikan dan lain sebagainya, dia akan memicu produksi suatu senyawa yang namanya imunoglobulin E yang ada di dalam tubuh. Memicu suatu imunoglobulin E yang ada di dalam tubuh. Nah, dengan memicunya imunoglobulin E, kemudian itu juga akan memicu suatu degranulasi sel mas, akan memecah sel mas yang ada di dalam tubuh. Kalau sel mas pecah, itu dia akan mengeluarkan senyawa-senyawa histamin dari dalam tubuh. Kalau misalkan sel mas tadi keluar dari dalam tubuh, dia dapat memicu suatu reaksi alergi seperti itu. Kemudian, skin contact of those antigen can also active T cell. Nah, kalau misalkan sel emas yang sudah pecah tadi yang mengeluarkan histamin, kemudian adanya imunoglobulin E, dia kontak pada kulit yang ada di dalam tubuh, dia akan mengaktifasi suatu sel yang namanya sel T ini tadi. Sel T tadi akan aktif. Kalau sel T tadi aktif, dia akan memicu ya suatu sekresi, akan memicu suatu sekresi namanya pro-inflammatory cytokine. Jadi dia akan memicu pelepasan sitokin pro-inflamasi, ya, yang akhirnya akan menimbulkan suatu reaksi alergi atau suatu reaksi hipersensitivitas yang berat seperti itu. Nah, hypersensitivity secara umum itu terbagi menjadi 4. Ada hypersensitivity tipe 1, hypersensitivity tipe 2, hypersensitivity tipe 3, dan hypersensitivity tipe 4. Untuk apa namanya? Untuk rangkumannya nanti ada di belakang. Nah, hypersensitivity tipe 1 atau yang biasa disebut juga sebagai immediate hypersensitivity itu adalah hipersensitivitas yang banyak terjadi. Ya. Ini adalah juga it is also the most common immune disease generally known as allergy or atopy. Jadi ini adalah suatu kondisi yang paling umum terjadi yang disebut sebagai suatu alergi atau suatu atopi. Seperti itu. Jadi kalau misalkan kalian makan kacang kemudian gatal-gatal atau makan udang kemudian gatal-gatal, ini adalah reaksi yang terjadi atau reaksi hipersensitivitas yang terjadi. Karena memang sebenarnya kacang, telur itu kan dalam tanda kutip suatu hal yang tidak berbahaya. Tetapi pada orang-orang yang memiliki hipersensitivitas, kacang kemudian udang dan lain sebagainya itu juga bisa menjadi suatu reaksi hipersensitivitas seperti itu. Nah, type 1 hypersensitivity can manifest less than 24 hours. Therefore, it also called immediate hypersensitivity. Jadi, reaksi hipersensitivitas itu tidak perlu menunggu waktu yang lama. Jadi, kalau misalkan kita makan kacang sekarang, bisa jadi 1-2 jam kemudian atau 30 menit kemudian sudah menimbulkan suatu reaksi alergi atau menimbulkan suatu atopi seperti itu. In patients suffering from this disorder, excessive production of IgA in response to harmless antigen can cause the wide variety of symptoms, ranging from moderate reaction such as eating to severe response such as death. Jadi ada orang-orang yang mengalami gangguan seperti ini, produksi dari IgA yang berlebih tadi itu juga bisa membahayakan. Membahayakan maksudnya bagaimana? Mulai dari reaksi yang ringan sampai dengan reaksi yang berat. Ya, kalau misalkan reaksi yang moderat aja seperti gatal-gatal gitu kan masih moderat aja ya, tidak dalam tanda kutip tidak terlalu berbahaya. Tetapi kalau orang yang mengalami reaksi alergi ini, misalkan dia mengalami alergi kacang dan dia secara tidak sengaja mengkonsumsi kacang, itu dia bisa berbahaya sampai dengan mengakibatkan kematian seperti itu. Nah, dalam reaksi hypersensitivity tipe 1 ini, sel T helper, kemudian IgE, sel mas, eosinofil itu adalah sebagian-bagian dari sel-sel yang ada di dalam tubuh kita yang memiliki peran kunci dalam reaksi hypersensitivity tipe 1 sehingga pengobatan-pengobatannya itu juga akan menyasar akan menyasar target-target ini. Seperti misalkan dia akan menghambat IgE, kemudian akan menghambat sel C2 dan lain sebagainya. Tetapi kalau itu belum terjadi, tetapi kalau sudah terjadi ya udah kita
apa namanya, eee, mengobati kondisi pasien yang sudah terjadi tersebut. Nah, seperti itu. We can divide underlying mechanism of hypersensitivity into two stage. Kemudian sensitization stage, yang kedua adalah effector stage. Jadi, kita bisa membagi mekanisme hypersensitivity tipe 1 tersebut menjadi dua dua mekanisme yang mendasari. Yang pertama adalah sensitasi, yang kedua adalah efektor. Sensitasi adalah masuknya suatu antigen-antigen ke dalam tubuh kita, itu adalah sensitasi. Kemudian yang berikutnya adalah tahap kedua adalah tahap efektor. Itu adalah imunoglobulin E, kemudian sel T helper, eosinofil, kemudian sel mast itu sudah mulai keluar semua. Itu adalah effector stage. Nah, example of disease caused by type 1 hypersensitivity, yang pertama adalah anafilaksis. Reaksi anafilaksis itu adalah contoh suatu penyakit akibat hipersensitivitas. Contohnya adalah reaksi anafilaksis yang diduga karena penggunaan obat-obatan. Seperti contohnya obat-obatan yang banyak menimbulkan reaksi anafilaksis adalah penisilin dan turunannya, baik itu amoxicillin, ampicillin, kemudian tigasilin dan lain sebagainya. Kemudian obat-obat yang masih satu golongan dengan masih satu golongan dengan penisilin tadi, seperti contohnya adalah beta-lactam seperti cefadroxil dan kawan-kawannya. Kalau misalkan ada seseorang yang sudah mempunyai riwayat alergi terhadap amoxicillin, ampicillin dan kawan-kawannya, sebaiknya tidak menggunakan golongan-golongan beta-lactam yang lain karena memang diduga ada kemungkinan dia mengalami cross reaction atau reaksi silang, sehingga baik itu cefadroxil, cefixim, cefotaxib itu juga memiliki memiliki kemungkinan yang sama untuk menyebabkan reaksi hipersensitivitas dan reaksi anafilaksis tadi. Seperti itu. Kemudian penyakit yang disebabkan atau gangguan yang disebabkan karena hypersensitivity tipe 1 yang adalah food allergy. Ya misalkan orang yang mengalami alergi udang, alergi kacang, kemudian orang-orang yang asma, itu juga diperantarai oleh type 1 hypersensitivity. Seperti itu. Kemudian tipe 2, antibody mediated hypersensitivity. Jadi ada hipersensitivitas yang diperantarai oleh antibody. Contohnya ini. Type 2 hypersensitivity is mediated by antibody, which typically IgG or sometimes IgM, directed to endogenous antigen or exogenous antigen such as penicillin. Jadi kalau misalkan IgG dan IgM itu sudah muncul, itu juga bisa memerantarai atau memediasi kejadian hypersensitivity tipe 2. Ya. Kemudian type 2 hypersensitivity, which underlying mechanism of several autoimmune disorder, is usually limited one type of tissue or organ. Jadi kalau ada suatu kondisi autoimun, ya suatu kondisi autoimun yang diperantarai oleh hypersensitivity tipe 2, itu biasanya hanya berfokus pada suatu jaringan atau suatu organ. Nah, binding of those antibody with their antigen can result in cytotoxicity or abnormal cell function without cytotoxicity. Jadi, kalau sudah ada antigen berikatan dengan antibodinya tersebut, itu dia bisa menghasilkan cytotoksisitas. Ya, akan menghasilkan suatu suatu senyawa yang akhirnya akan mengganggu yang namanya sel-sel atau akan mengganggu sel tersebut, yang akhirnya mengakibatkan kerusakan sel pada pada tubuh orang tersebut. Nah, kemudian atau dia bisa menghasilkan abnormal cell function without toxicity, atau dia bisa menghasilkan mengakibatkan kerusakan fungsi normal tadi dari sel tersebut. Misalkan selnya seharusnya berjalan secara normal, kemudian adanya ikatan antara antigen dengan antibodi, dia akan menghancurkan fungsi dari normal sel yang umum tadi tanpa menimbulkan toksisitas terhadap sel tersebut. Nah, terus autoantibody can cause various disease via three major mechanism. Jadi autoantibody tadi, misalkan ada antigen, antibody ketemu, dia bisa mengakibatkan kerusakan penyakit melalui 3 mekanisme. Namely introducing
of cellular destruction, induction of inflammation, and damaging of physiological response without tissue injury. In the following line, it offers indication in more deep. Jadi ada yang pertama adalah dia langsung antigen antibody, dia akan merusak sel secara langsung. Antigen antibody ketemu, dia akan menyebabkan inflamasi dari suatu sel. Yang ketiga adalah antigen ketemu antibody, dia akan mengganggu respon fisiologis dari sel tersebut tanpa merusak sel tersebut. Itu adalah tiga mekanisme utama dari suatu autoantibody tersebut. Berikutnya adalah contoh dari penyakit-penyakit yang dari penyakit-penyakit dari tipe 2 hipersensitivitas tipe 2. Yang pertama adalah kondisi mediated by cellular destruction. Jadi ada antigen ketemu antibody, misalkan ini antigen ya. Antigen ketemu sama antibody ya, dia akan membentuk suatu kompleks ini. Nah, kompleks tersebut dia akan menghancurkan suatu sel. Nah, dia misalkan yang hijau-hijau antisel, dia akan menghancurkan sel secara langsung. Itu adalah cellular destruction. Contohnya ini adalah autoimmune hemolytic anemia, dan yang kedua adalah imun trombositopenia. Jadi kalau sudah ada antigen ketemu antibody, ya, kalau misalkan seperti ini, AIH tadi, antigen ketemu antibody, dia akan langsung merusak sel darah merah. Ya, akan langsung dihancurkan, jebret seperti itu. Atau yang kedua, imun trombositopenia. Antigen ketemu antibody, ya, dia akan membentuk suatu kompleks, dan kompleks ini akan langsung menghancurkan si trombosit ini tadi, sehingga menyebabkan trombositopenia seperti ini. Atau yang kedua, kondisi yang kedua adalah condition mediated by inflammation, kondisi yang disebabkan oleh inflamasi. Antigen ketemu antibody, ini misalkan antigen ketemu satu antibody, ini antibodinya seperti ini, akan ketemu sama antibody, dia akan menyebabkan, oke, kita akan ketemu sel lagi, ini ada sel. Nah, sel tersebut akan mengakibatkan namanya kalau antigen tersebut ketemu dengan sel, dia akan menyebabkan kondisi yang namanya inflamasi. Nah, contoh dari penyakit yang disebabkan oleh kondisi seperti ini adalah good posture syndrome atau acute rheumatic fever (ARF). Seperti itu. Ini adalah suatu kondisi sindrom yang disebabkan oleh inflamasi seperti itu, atau acute rheumatic fever itu juga akan menyebabkan kondisi inflamasi seperti itu. Nah, mekanisme yang ketiga dari kondisi yang seperti ini adalah seperti ini. Kalau misalkan suatu antigen ya ketemu sama antibody, antigen ketemu sama antibody, dia membentuk suatu kompleks antigen antibody, dia akan nah, ini sel normal. Dia tidak akan merusak sel secara langsung atau dia menyebabkan inflamasi di sel ini. Tetapi dia akan menyebabkan perubahan fungsional dari sel tersebut. Fungsional dari sel yang biasa berlangsung secara normal, itu akan dirusak fungsinya. Fungsionalnya dia akan dihambat. Contohnya di sini adalah penyakit yang namanya myasthenia gravis sama Graves' disease. Itu adalah suatu penyakit atau suatu kondisi yang disebabkan oleh hypersensitivity tipe 2. Selnya masih normal, tetapi dia hanya diganggu kondisinya, fungsi normalnya itu akan terganggu oleh akibat adanya kompleks antigen antibody ini. Yang ketiga adalah immune complex mediated hypersensitivity. In the type of hypersensitivity, cross-link of antigen-antibody pairs which are produced during normal immune system leads information on unsolved immune complex. Jadi yang namanya
apa namanya, ikatan antigen antibody tersebut yang sudah terbentuk dalam kondisi normal, dia akan membentuk yang namanya unsolved immune complex. Jadi dia tidak akan terlarut kembali. Nah, those complex are usually positively charged. Therefore, they have a high avidity to the basement of membrane of kidney glomeruli and vessel which has negative charge. Jadi kalau misalkan ada kompleks antigen, ya kompleks antigen antibody, ya antigen antibody ini dia kan akan membentuk suatu kompleks antigen antibody. Itu dia memiliki tidak larut kembali, dia tidak akan terpisah kembali. Dia tidak akan terpisah kembali dan pada akhirnya si kompleks itu dia akan menempel pada membran dari sel-sel glomerulus atau pada pembuluh darah. Sel ini dia akan menempel di sini. Dia akan menempel di sini, ya. Ini tadi muatannya secara kimiawi dia akan bermuatan positif, di sini kan bermuatan negatif. Kalau dia sudah menempel pada dinding pembuluh darah atau pada glomerulus ginjal, dia akan menyebabkan suatu kompleks. Nah, kompleks-kompleks ini adalah yang menyebabkan kondisi hipersensitivitas seperti itu. Nah, in case excess of production of immune complex or impaired clearance of them, those complex may get stuck in narrow channel of the body like a capillary or glomeruli. Jadi, kompleks-kompleks tadi dia akan menumpuk di sini. Kompleks antara antigen antibody tadi dia akan ngumpul di sini, ya, akan ngumpul di sini, kemudian ngumpul di sini, ya, akan ngumpul di sini dan tidak bisa dan tidak bisa dibuang. Nah, kalau numpuk, maka akan menyumbat. Nah, the deposition of those IC active of the classical pathway of complement causes MAC medial endothelial damage. Jadi, kalau yang namanya imun kompleks tadi dia numpuk-numpuk di sini, numpuk-numpuk di sini, dia akan membentuk yang namanya MAC. Akan membentuk yang namanya mediated endothelial damage, kerusakan endotelial kerusakan yang yang dimediasi oleh endotelial seperti itu. After the endothelial injury, IC infiltrated into underlying tissue aggregating complement activation, accumulation of IC and leading to production of anaphylatoxin. Jadi kalau dia tadi di sini numpuk-numpuk, kemudian dia akan menggerus lapisan-lapisan yang ada di sini. Akan menggerus lapisan-lapisan yang ada di sini dan akhirnya akan membentuk suatu senyawa yang disebut sebagai anaphylatoxin. Namanya aja toksin atau racun ya. Nah, akan membentuk suatu senyawa anaphylatoxin tadi. Nah, anaphylatoxin tersebut dia akan merekrut sel mas. Dia akan merekrut atau menarik sel mas. Ya. Sel mas tadi misalkan di sini dia akan anaphylatoxin tadi dia akan menarik sel mas. Sel mas akan tertarik yang warna orange itu dia akan namanya sel mas, ya, akan tertarik ke anaphylatoxin tersebut. Nah, the secretion is which resultant in intracellular permeability. As a result, increased vascular permeability and inflammation, leukocyte and enter the tissue. Jadi kalau misalkan sel mas tadi sudah masuk dan pecah, maka dia akan menyebabkan peningkatan vascular permeability sehingga jadi pintu gerbangnya tadi dari vaskular tadi dia akan terbuka dan menyebabkan sel darah putih dia masuk ke dalam jaringan. Nah, in addition, complement activation, neutrophil, macrophage, and NK cell can cause cellular damage by promoting phagocytosis and releasing lytic mediator. Jadi leukosit, kemudian neutrofil, makrofag, NK cell, kalau sudah masuk ke dalam jaringan, dia akan memproduksi mediator-mediator yang akan menyebabkan lisisnya jaringan jaringan dari sel tersebut. Atau yang namanya makrofag, dia akan memfagosit atau memakan sel-sel yang ada atau sel-sel normal yang ada di dalam di dalam tubuh tersebut, sehingga akhirnya mengakibatkan kerusakan seperti itu.
Although the deposition of IC can occur through the body, the most common site of accumulation is small artery in the synovial joint and glomeruli. Jadi tempat penumpukan yang dari apa namanya IC tadi atau imun kompleks tadi, diantaranya adalah arteri-arteri kecil, kemudian apa namanya synovial joint atau sendi-sendi kecil-kecil, dan sendi besar atau pada glomerulus. Sehingga kalau penumpukan imun kompleks terjadi pada tempat-tempat tersebut, itulah yang akhirnya mengakibatkan masalah-masalah atau penyakit-penyakit yang berkaitan dengan arteri, sendi, dan ginjal seperti itu. Contoh penyakit yang disebabkan oleh type 3 hypersensitivity, yang pertama adalah serum sickness, yang kedua adalah SLE atau systemic lupus erythematosus, yang ketiga adalah post streptococcal glomerulonefritis atau glomerulonefritis setelah infeksi dari Streptococcus. Yang keempat, cell mediated or delayed type hypersensitivity. Nah, ini adalah hipersensitivitas yang hipersensitivitas yang relatif lambat terjadi. The type 4 hypersensitivity is mediated by T cell and macrophage, while the other types are mediated by antibody. Jadi, yang tipe 4 sendiri itu adalah yang memiliki mekanisme yang berbeda dibandingkan dengan 1 dengan 3. Itu diperantarai oleh sel T atau diperantarai oleh makrofag. Sementara itu, reaksi ini bisa terjadi paling tidak 1 sampai dengan 3 hari after initial exposure. It's called delayed type hypersensitivity. Jadi kalau misalkan ada ada exposure atau adanya paparan terhadap suatu obat, suatu obat, itu bisa terjadi reaksi alergi 3 hari kemudian, 1 sampai dengan 3 hari kemudian. Nah, type 4 hypersensitivity is underlying mechanism of many autoimmune disease. Jadi, suatu penyakit autoimun biasanya itu diperantarai oleh diperantarai oleh reaksi hypersensitivity tipe 4. Nah, activation of CD4 T cell by T-VU APC atau antigen presenting bentar. APC lupa saya. APC itu apa? APC. Antigen presenting cell. Nah, activation of CD4 plus T cell by tissue antigen presenting cell can lead tissue damage via two mechanism. Jadi kalau sudah suatu CD4 tadi CD4 tadi sudah aktif ditambah dengan namanya T cell, dia akan memicu kerusakan jaringan melalui dua cara. Yang pertama adalah cytokine mediated inflammation, yang kedua adalah direct cell killing by CD4 plus cytotoxic T cell atau CTLs. Jadi yang pertama adalah dia mengeluarkan mediator inflamasi yang akhirnya menyebabkan inflamasi pada sel. Kalau namanya sudah ada inflamasi, maka akan memicu kejadian kerusakan sel. Itu adalah mekanisme yang pertama. Mekanisme yang kedua adalah direct cell killing by CD4 plus. Jadi CD4 plus tadi dia akan memicu antigen akan memicu pengeluaran atau pelepasan CD8 plus. Nah, CD8 plus itulah yang bersifat sitotoksik. Dia akan merusak sel secara langsung, akan mematikan sel secara langsung. Nah, contoh-contoh dari penyakit yang berkaitan dengan hypersensitivitas tipe 4 itu adalah multiple sclerosis atau MS. Yang kedua adalah rheumatoid arthritis. Itulah penyakit-penyakit yang berkaitan dengan hypersensitivity tipe 4. Nah, bisa saja hipersensitivitas tipe 1, 2, 3, 4 tadi dipicu akibat suatu penggunaan obat yang akhirnya menimbulkan manifestasi penyakit yang lain. Sehingga kita sebagai seorang farmasi perlu melakukan assessment atau melakukan penilaian secara komprehensif untuk melihat causality atau penyebab dari suatu penyakit ini. Apakah memang penyakit-penyakit ini disebabkan karena suatu obat atau tidak dalam setting farmasi klinis seperti itu. Nah, ini adalah different type of hypersensitivity and their corresponding disease, penyakit-penyakit yang berkaitan dengan
kondisinya seperti itu. Jadi ada banyak sekali penyakit-penyakit apa namanya penyakit-penyakit yang berkaitan dengan hypersensitivity tipe 1, tipe 2, tipe 3 maupun tipe. Nah, ini adalah contoh dari mekanisme-mekanisme tersebut ya. Oke, terima kasih. Mungkin materi untuk ADR dan monitoring adalah sampai di sini dulu. Mungkin kalau kalian ada yang mau ditanyakan bisa menuliskan di kolom komentar terkait dengan pertanyaan-pertanyaan yang mau ditanyakan. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Saya cukupkan pertemuan kita pada siang hari ini. Pada saat ini, terima kasih. Selamat pagi.